Yo, what's up, sis Barto? Video kali ini gue pengen sharing cerita perjalanan hidup gue, gimana bisa sampai suka, sayang, cinta sama Liverpool. Jadi dulu waktu kecil gue gede di tahun berapa berarti ya? Gue lahir tahun 92. Berarti zaman SD sih. SD tuh 90-an ke 2000, 90-an ke 2000. Biasalah kita anak komplek suka main bola kan di pinggir jalan aja gitu, kayak di komplek, di jalanan komplek gitu main bola situ, atau enggak kalau ada lapangan yang rada gede gitu, lapang voli biasanya kita pakai juga buat main bola. Itu terus teman-teman gue tuh udah mulai suka klub tuh. Kalau gue bingung kan, karena gue waktu itu nggak nonton bola tapi main bola gitu. Bingung tapi denger gitu kan, waktu itu mungkin kayaknya Serie A kayaknya lagi naik daun banget ya tahun segituan. Ya pilihan gue waktu itu hampir ke Roma karena ada Francesco Totti, atau enggak ke Juve karena ada Del Piero gitu. Cuma waktu itu gue masih mikir-mikir dulu lah gimana, karena belum pernah nonton juga gitu kan. Nah sampai akhirnya tahun berapa berarti ya, 96, 2001 itu adik gue ulang tahun. Nah pas dia ulang tahun, bokap gue tuh beliin jersey buat kami berdua gitu, buat gue sama adik gue. Waktu itu cuma ada 2 jersinya, Liverpool sama MU. Nah untung gue nggak milih yang satu ya. Untung gue waktu itu ngambil yang Liverpool, padahal wah jersey KW sih, kaos-kaos gitulah biasa. Namanya orang susah ya, belum mampu untuk beli jersey asli. Jadi waktu itu milih Liverpool yang warna kuning waktu itu, terus tulisannya juga bukan sponsor, malah Liverpool. Nih fotonya. Bukan Liverpool tapi bukan sponsor Carlsberg, tapi tulisannya Liverpool. Terus belakangnya Owen. Nah, waktu itu berhubung gue mikir masih kecil ya, udah dibeliin jersey-nya Liverpool, ya udahlah dukung Liverpool aja gitu. Padahal gue sendiri nggak tahu Liverpool itu apa, terus pemain yang terkenalnya tuh siapanya. Gue taunya ya itu karena di belakang ada tulisannya Owen gitu, Michael Owen. Nah akhirnya nonton lah gue tuh Liverpool. Cuma waktu itu masih samar-samar, gue lupa deh. Cuma yang gue ingat, yang dimana gue makin semangat untuk nonton Liverpool tuh yaitu pas final. Belum final sih, waktu itu masih lawan Juve kalau nggak salah. Yang ngegolin tuh Semi Hyypiä kalau nggak salah. Itu Hyypiä itu terus akhirnya kan masuk final ya. Masuk final lawan AC Milan. Nah itulah The Miracle of Istanbul. Itu gue nonton banget dari menit pertama tuh, dimana gue lagi menggebu-gebu gitu kan, kayak wah Liverpool keren banget gitu kan. Terus masuk final gitu, wah juara gitu, boro-boro mau juara gitu kan. Baru berapa menit, 2 menit kayaknya ya, udah kebobolan dia. Itu kebobolan, terus nggak selang lama kebobolan lagi, terus 3, buset. Baru babak pertama final kalah 3-0. Itu kan ketinggalan 3-0 gitu, gimana nggak down coba ya kan. Aneh gitu, masa final kayak gini sih, mentalnya macam apa gitu kan. Ternyata di babak kedua gila, mentalitasnya emang juara sih. Karena apa? Karena Steven Gerrard sih, dia lihat gol pertamanya Steven Gerrard deh. Di situ dia langsung ngebangkitin teman-temannya kan, biar dia mereka makin semangat gitu, punya motivasi untuk bangkit lagi. Dan bener, 3 gol itu dalam 6 menit kan kalau nggak salah. Jadi Steven Gerrard, terus Vladimir Smisser, itu gua lihat tendangan dari jarak jauh kan, dari luar kotak penalti ya, pelan gitu kelihatannya, kayak pelan gitu, tapi ke ujung gitu, sampai Dida juga kayak nggak nyampe gitu kan. Sampai akhirnya terakhir Xabi Alonso penalti. Itu juga penaltinya menyebalkan juga sih, sempat ketahan dulu kan. Itu kita kayak nontonnya juga kayak wah gitu, kayak ya gitulah, kayak drama banget ya sepak bola. Jadi dari situlah, setelah itu kan akhirnya juara tuh Liverpool. Nah dari situlah gue mulai berpikir, iya kayaknya ini nih tim gue nih yang harus gue dukung, Liverpool gitu kan. Terus tahun depannya juga kan ini juga tapi Piala FA kalau nggak salah. Di situ kan gol spektakulernya Steven Gerrard itu juga sama kan,
kebobolan dulu, kalah, terus seimbang jadi 2-2, tinggalan 3-2. Menit terakhir Steven Gerrard itu gol paling gila. Itu kalau lu nonton waktu itu ya, waktu pertandingan final itu, buset. Keren banget itu gol. Dari jarak jauh dengan tendangan yang, ya, Steven Gerrard itu. Siapa sih yang nggak kagum gitu dengan tendangan Steven Gerrard gitu. Sayang aja gitu, dia di selama karirnya dia belum pernah mengangkat trofi Liga Inggris. Mungkin nanti ya, kita nggak tahu. Siapa tahu dia setelah jadi pelatih Liverpool, mungkin nggak tahu, setelah eranya Jurgen Klopp. Gerrard mah pasti mau dong jadi pelatihnya Liverpool, nggak mungkin dia nggak mau. Nah, setelah itulah baru gue semakin mencintai Liverpool gitu. Walaupun Liverpool tuh sering terseok-seok gitu kan, gimana gue sering dibully banget gitu kan. Itu tuh awal cinta Liverpool. Tapi kesini-sininya gue tuh makin senang aja gitu sama Liverpool. Gaya permainannya tuh kayak apa ya, keren aja gitu. Terus nggak cuma dari permainan, tapi dari supporter. Lu kalau lihat Stadion Anfield itu kan, mereka nge-chant gimana gitu kan, terus support ke setiap pemainnya tuh kayak gimana, emang bener-bener loyal banget gitu. Terus momen-momen paling epic ya itu ya, kayak final Istanbul tahun 2005, terus tendangan Steven Gerrard tuh tahun 2006 Piala FA. Terus setelah itu apa lagi ya, setelah itu tuh sebenarnya masa-masanya yang biasa aja sih. Cuma yang paling menyebalkan tuh waktu ditinggal Xabi Alonso. Itu ketika ditinggal Xabi Alonso tuh Liverpool timpang banget lah. Dia gak bisa gitu nyari pemain yang seperti Xabi Alonso. Makanya kelihatan setelah Xabi Alonso pindah ke Madrid tuh Liverpool udah goyang gitu. Terus akhirnya beli Mascherano kan. Mascherano juga bagus gitu, cuma belum bisa belum bisa ngedobrak. Liga Inggris kan lagi bagus-bagusnya juga waktu itu ya, jadi belum bisa bikin Liverpool naik. Nah, terus waktu itu sempat ada Fernando Torres. Setelah itu kan 2009 kayaknya Fernando Torresnya. Ya, itu juga Liverpool gacor banget kan. Steven Gerrard sama Fernando Torres itu duo yang paling keren lah pada tahun itu. Jadi Steven Gerrard tuh kayak ngasih, pokoknya kalau dia ngasih bola ke Torres, gol gitu. Jadi dia tuh kayak ngasih terus gitu. Sebaliknya Torres juga gitu. Jadi Torres kadang kalau misalkan lagi bola-bola udah sulit gitu, dia oper ke Gerrard ngegolin gitu. Itu pokoknya dua-dua itu keren banget waktu itu. Sayangnya waktu itu kayak kalau nggak salah Liverpool sempat posisi 2 deh, ya kan? Dia tuh posisi kedua karena keren, gacor banget itu Steven Gerrard sama Fernando Torres. Cuma sayang aja nggak sempat sampai juara tuh. Padahal kalau juara, aduh keren banget tuh. Nah, gara-gara nggak juara itu kan, akhirnya Fernando Torresnya pindah ke Chelsea. Nah, setelah ke Chelsea, ya begitulah. Kasihan juga sih. Padahal Torres itu bagus banget, itu cuma sayang emang Liverpoolnya belum nyampe gitu ke tahap itu. Nah, setelah dari situ, nah itu karena gue nih nggak tahu ya, gue berpikir seperti ini, kalau kita sebagai fans gitu kan jangan hanya mendukung ketika menang ya, tapi kita juga harus mendukung ketika tim kita juga lagi di masa yang terpuruk gitu. Makanya gue tuh maksain waktu itu beli jersey asli yang model ini, karena gue pikir gue harus mengapresiasi gitu, kayak mereka tuh udah berjuang gitu kan. Terus apa sih kontribusi yang bisa gue lakukan sebagai fans gitu. Karena waktu itu kan kita nonton gratis ya di TV apa, gue lupa deh, TV 7 apa Trans 7 ya, lupa, kalau nggak salah itu deh. Terus apa gitu kontribusi yang bisa gue bantu gitu, nggak ada kan. Sedangkan Liverpool tuh kan banyak ya butuh dana kayak untuk beli pemain gitu-gitu. Jadi tiket kan nggak mungkin gue kesana nonton langsung. Jadi mungkin yang bisa gue lakukan sedikit adalah beli jersey aslinya ya. Jadi itu yang gue beli. Waktu itu gue menang kuis, dapat 1 juta, ya udah gue beliin aja deh. Orang uangnya juga kan bukan uang yang nyari dengan susah payah gitu. Ya berusaha sih untuk menangin kuis itu. Jadi uangnya gue pakailah untuk beli jersey Liverpool ini. Cuma sayangnya emblemnya tuh hilang, copot gitu.
Mungkin kalau kalian ada yang punya tuh emblemnya, komen di bawah ya. Nanti gue pengen beli sih, pengen gue benerin tuh bajunya. Sayang soalnya, masih bagus, nggak pernah dipakai. Itu terus setelah itu eranya siapa ya setelah Torres? Eranya Suarez. Eranya Luis Suarez, ya kan? Luis Suarez masuk, terus Liverpool gacor lagi kan. Steven Gerrard masih di situ. Di situ ada Suarez, makanya waktu itu mulai trio nih. Suarez, terus Sturridge, sama Sterling. 3 itu kan di depan tuh. Wah, itu juga gacor banget kan. Sampai Liverpool tuh, kayaknya Suarez tuh tiap musim ini selalu jadi top scorer deh dia. Cuma dia, ya gitulah, bangor ya. Jadi banyak masalah lah, apalagi media di sana gitu kan, kayak senang aja gitu, kayak ada makanan gitu untuk medianya mereka gitu. Dan waktu Liverpool zaman itu juga keren banget kan, pelatihnya Brendan Rodgers. Situ dia bisa bawa Liverpool, sayangnya ada insiden Gerrard kepleset. Nah itu yang bikin Liverpool akhirnya nggak juara. Tapi menurut gua Gerrard nggak bisa disalahin juga sih, karena kalau nggak salah ketinggalannya berapa ya, 2-0 apa 2-1 gitu ya, emang kalah aja gitu. Nggak bisa disalahin juga Steven Gerrard gitu, kepleset seperti itu. Salahnya, benci sih gue sama supporter Liverpool yang nyalahin Gerrard tuh. Kalau lu supporter Liverpool yang nyalahin Gerrard, oh parah lu, ngaco lu, anak baru kali, anak bawang. Kesel aja gue gitu, kayak Steven Gerrard tuh dia kurang apa sama Liverpool. Dia udah loyalitas banget untuk Liverpool. Dia kalau mau cabut dari tahun 2006 dia udah cabut kali. Liverpool jadi apa kalau nggak ada Steven Gerrard? Tinggal Xabi Alonso aja kayak gitu, apalagi nggak ada Steven Gerrard di tengah gitu kan. Pasti inilah ikonnya Liverpool tuh Steven Gerrard gitu. Kok bisa kalian nyalain Steven Gerrard gitu? Kalau lo tahu, lo pernah nonton interviewnya Steven Gerrard, kenapa dia akhirnya meninggalkan Liverpool? Dia tuh maunya pensiun di Liverpool, tau? Dia tuh karena dibully, karena tekanan-tekanan dari fans Liverpool itu yang nyalahin Steven Gerrard gitu. Terus kata Steven Gerrard kalau nggak salah sampai nyerang ke anaknya, atau dia takut berdampak ke anaknya gitu, makanya dia cabut ke LA Galaxy. Tuh gara-gara lu pada tuh kesal gua. Soalnya Gerrard tuh ya tipe orang yang berusaha banget lah, kelihatan kali lu kalau nonton kayak gimana Gerrard gitu kan. Mau Liverpool sejelek apapun dia masih diam di situ gitu. Karena dia emang secinta itu sama Liverpool. Terus gara-gara dia melakukan kesalahan gitu, yang itu pun bukan disengaja, lo lihat sendiri, namanya juga kepleset. Mana dia kepleset disengaja gitu kan. Terus balasan fans Liverpool, yang katanya fans Liverpool, malah kayak gitu. Akhirnya dia cabut. Coba kalau lu nggak pada bully, dia ngerasain eranya Jurgen Klopp. Ya setahun 2 tahun mah ngerasain kali, ya kan. Soalnya Jurgen Klopp masuk, Steven Gerrard kalau nggak salah masih di LA Galaxy deh, ya kan, sebelum dia jadi pelatih di Rangers gitu. Setelah itu, setelah eranya Suarez, ya itu masuklah Jurgen Klopp. Jurgen Klopp masuk juga, ya begitulah, lo tau sendiri kan susunan pemainnya kayak gimana. Lo fans Liverpool yang emang ngikutin Liverpool banget dari dulu dan nonton walaupun Liverpoolnya jelek banget kayak gue nih, gue mah nonton terus Liverpool, mau bagus mau jelek bodo amat, yang penting nonton gue mah. Karena ya itu namanya juga supporter, support apapun yang terjadi lu harus support gitu. Namanya supporter ya harus kayak gitu, lu dukung, mau menang mau kalah bodo amat, mau dibully sama fans tim lain bodo amat lah. Yang penting gimana caranya kita fokus gitu sama tim kita sendiri. Ya udah dukung aja, ngapain ngejelek-jelekin tim lawan gitu kan. Makanya gue ini juga nih, kadang Jurgen Klopp ini kan udah 2 kali nih kita ketinggalan terus sama City gitu kan, ketinggalan cuma beda 1 poin doang. Fans Liverpool tuh gue agak aneh juga sebenarnya. Kan lu dukung Liverpool ya, tapi kenapa lu doain City kalah gitu? Aneh gitu. Kayak lu berdoa tapi untuk hal negatif ke tim tetangga. Lah, daripada lu doain yang negatif ke tim tetangga, mending lu doain yang positif ke tim lu sendiri lah, ya kan? Jadi fokus. Jadi lu menurut gue salah fokus deh. Lu fans Liverpool ya udah fokus sama Liverpool aja.
Kalau Liverpoolnya ketinggalan sama City, ya itu kan berarti Liverpool emang harus lebih kerja keras, bukan City yang harus kepleset, ya kan? Makanya udah 2 tahun terakhir, bukan 2 tahun terakhir, udah 2 kali Liverpool ketinggalan kayak gitu, tapi fans Liverpool masih aja ada yang kayak gitu. Bingung gua. Harus revolusi mental, ini bentuk Jokowi juga. Makanya harus berubah, coba jadi fans Liverpool yang dewasa, yang bijak gitu kan. Ya mungkin itu Liverpool yang kayak gue zaman dulu lah, yang anak SMP gitu kan, pebuli-buli gitu, saling membuli gitu. Kalau tim ini kan waktu itu kalau Chelsea lagi dibantai Liverpool, udah pindah klub aja ke Liverpool gitu. Atau Liverpool yang lagi kalah, temen gue suka gitu, udah pindah aja ke Chelsea, gitu lah. Ya tapi kalau kita yang sudah dewasa harusnya lebih bijak lah, malu lah masa fans Liverpool kayak gitu. Terus setelah itu apa lagi? Eranya Jurgen Klopp, ya setelah 2 tahun ya akhirnya setelah 2005 sampai 2019 ya 14 tahun. 14 tahun gue nungguin tuh ngangkat. Oh tapi sebelum itu ini dulu ya, masuk final UEFA dulu. UEFA ya, waktu itu sebelum masuk final tuh kan comeback dulu ya lawan Dortmund. Nah itu juga ya namanya sepak bola ya, drama banget ya. Gimana caranya coba? Kok bisa gitu? Kebetulan Liverpool ketemu Dortmund ketemu Jurgen Klopp, terus tiba-tiba seri, terus di menit akhir Dejan Lovren dengan headingnya bisa bikin Liverpool menang, melaju ke final. Walaupun di final emang ya kurang sih, emang Sevilla ngeri, emang dia kuncennya UEFA kali ya. Mudah-mudahan lah tahun ini kan kita masuk UEFA nih, UEFA ini Champions League. Jadi mudah-mudahan lah, kita lihat aja. Harusnya dengan komposisi pemain yang seperti ini bisa ya, minimal 1 sih kalau gua realistisnya gitu ya. Kalau Premier League kayaknya masih berat deh. Gua nggak tahu nih Liverpool bisa konsisten apa enggak. Kalau soal mencetak gol nggak usah diragukan lah. Tapi soal defense yang rada PR. Apalagi Alexander-Arnold sekarang kan dibikin jadi midfielder kan. Di belakang jadi cuma ada 3 gitu. Kayak kemarin aja waktu lawan Bayern Munchen kan kelihatan banget ya. Capek banget ngedefend cuma bertiga. Nah kalau berempat mungkin PR Jurgen Klopp tuh kayaknya masih harus tetap 4-3-3 deh. Tapi harus mencari penggantinya Trent. Karena harus tetap 4 sih kayaknya di belakang. Liga Inggris sekarang kan strikernya juga gila-gila gitu. Jadi kalau lu mau adu sama 3 orang kayaknya susah. Apalagi Trent juga kan pasti dia capek gitu, harus dari attack terus harus ngedefense lagi. Menurut gua sih gitu ya. Tadi sampai mana lagi? Ngomongin final UEFA udah kalah, terus akhirnya lawan ini juga kan sempat kalah dulu ya, lawan Real Madrid. Ya kiper si ganteng itu bikin blunder, si Loris Karius diabi. Ya gue nggak tahu ya, apakah karena dia orang Jerman gitu jadi Jurgen Klopp pengen naikin seseorang dari negaranya gitu. Karena yang gue lihat emang jarang banget dia save di momen-momen penting gitu kan. Kebanyakan karena defendernya emang udah kuat aja gitu. Waktu itu kan udah siapa ya? Lovren, Van Dijk, Arnold sama Robertson kan. Itu 4 itu kan udah kuat banget gitu. Jadi kayak kiper cuma sendirian doang juga kayaknya gabut juga gitu. Cuma begitu diserang ya sudah lah gitu. Makanya dia blunder kan. Ngaco lah. Akhirnya tahun depannya diperbaiki kan, beli Alisson. Nah dari situlah Liverpool udah makin mateng nih, udah kuat banget. Akhirnya bener kan, tahun depannya masuk final, juara. Lawan Barcelona dulu lagi di semifinal. Wah itu ngeri sih. Gue nonton tuh waktu di kandang Barcelona. Wah geleng-geleng juga sih sebetulnya. Kalahnya 3-0. Masalahnya Barcelona cuy, ya kan. Barcelona kan nggak sebego itulah gitu untuk lu bobol kayak comeback gitu kan 3-0, karena susah juga gitu menurut pemikiran gue saat itu ya. Lu bayangin ada Suarez, Messi dan lain-lain, itu kan berat gitu.
Tapi ternyata yang gue sadarin itu apa? Waktu kita main di Anfield di leg kedua, kalau lo merhatiin nih fans Liverpool ada pemain ke-12 di situ. Siapa? Fans. Kalau misalkan kalian punya rekamannya gitu atau bisa ngeliat di mana, coba ini dia komen ada linknya nggak? Yang gue pengen nonton lagi tuh, karena gue nonton banget dan merhatiin banget. Waktu Liverpool megang bola, itu supporter tuh nge-chant terus. Giliran Barcelona megang bola, semua neriakin who. Dari menit pertama sampai menit akhir, perhatiin deh. Dari pertama kali mulai, Barcelona megang bola langsung disorakin sama pemain Liverpool. Dari situlah gue mikir, ternyata bener ya. Atmosfer Anfield tuh memang segila itu. Bayangin aja dong, kebobolan 3-0 gitu. Di leg pertama, kan PR banget ya. Untuk dapet 3 aja menurut gue susah banget itu. Ini 4-0 cuy di leg kedua. Dengan gol yang pertama dari Divock Origi. Itu Jordan Henderson kan yang nyerang. Terus ditepis sama kiper, masuk sama Origi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena Robertson cedera waktu itu. Terus diganti sama Gini Wijnaldum kan. Wijnaldum masuk, dia golin pertama, tendangan itu ya. Tendangan kalau nggak salah dari tendangannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia heading kayak Steven Gerrard kalau kata fans Liverpool. Gue lihat waktu itu di Reels apa di TikTok gitu. Jadi kayak disangkut-sangkutin sama golnya Gerrard ke gawang AC Milan. Itu. Terus yang paling epic ya itu, gol keempat. Itu Trent Alexander-Arnold juga itu ya, cerdik banget ya. Bisa gitu dia kepikiran gitu, orang lagi ngelamun terus lu oper bolanya langsung. Origi juga di situ sigap banget ya. Kalau Origi nggak sigap, bayangin aja, kaget juga kali dia. Tapi kan dia begitu Arnold langsung kirim bola, dia langsung tendang aja gitu. Gila. Mental pemain Barcelona langsung nangis kayaknya. Cuma waktu itu PR juga tuh, karena si Tottenhamnya juga ngeri kan, dia comeback juga tuh. Lawan apa ya Tottenham waktu itu ya? Lawan Ajax apa ya? Dia kan comeback juga tuh. Lucas Mouranya lagi bagus banget ya. Terus akhirnya ketemulah di final. Di final juga Tottenham sama Liverpool kayaknya dua-duanya sama-sama main aman ya. Kayak kurang greget aja gitu. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya kita menang 6. Let's talk about 6. Kalau kata Jurgen Klopp. Terus setelah itu Liga Inggris. Liga Inggris juga Liverpool, wah gila. Jurgen Klopp emang ini ya, punya karisma yang keren banget, bisa bikin Liverpool sampai setangguh itu. Waktu itu kan Liverpool tidak terkalahkan ya. Berapa pertandingan tuh sampai tidak terkalahkan. Terus terlanjur Covid gitu kan. Terlanjur Covid, akhirnya ya Liverpool diangkat jadi juara gitu. Cuma sepi aja. Kocak aja gitu. Sampai waktu itu kayak konspirasi kah ini supaya Liverpool tidak juara. Gitu. Akhirnya Liverpool juara yang ke-19 kali ya. Itu gue senang banget sih. Karena kan ya dari sebelum gue lahir katanya terakhir juara tuh berapa 30 tahun gitu. Akhirnya juara lagi Liga Inggris setelah beberapa kali gitu, posisi kedua yang tadi gue ceritain ya. Akhirnya bisa juara lagi, itu keren banget sih. Harusnya selebrasinya juga di depan fansnya Liverpool langsung ya. Itu kan di Anfield tapi kosong ya karena pandemi. Tapi nggak apa-apa, kita terharu sih, senang banget ya akhirnya bisa juara Liga Inggris gitu. Setelah juara Liga Inggris banyak lah menangnya. Kalau kemarin tuh tahun lalunya waktu Champions League itu kan lanjut ke UEFA Super Cup, terus ke FIFA World Cup, terus Premier League. Terus setelah itu kemarin nih waktu pakai jersey ini kan, jersey ini tuh gue beli karena yang waktu zaman Brendan Rodgers yang Suarez itu yang posisi kedua Gerrard kepleset, gue beli lagi tuh jersey aslinya yang ini. Itu gue beli, itu asli karena ya sekali lagi gue pengen appreciate aja gitu. Nah waktu itu yang ini yang gue beli setelah seasonnya selesai gitu, karena harganya diskon 50%, jadi gue mampu beli. Kalau masih 100% kayaknya gue mikir-mikir lagi deh
mahal cuy. Jadi akhirnya gue beli. Dan ini nih gue beli waktu itu karena Liverpool emang lagi keren banget kan. 2001, 2022, 21, 22. Dia tuh punya 4 peluang untuk juara gitu. Liga Inggris, Champions League, terus Carabao sama FA Cup gitu. Emang lagi keren-kerennya sih. Masalahnya waktu itu bukan masalah sih. Nah, karena waktu itu lapis 2-nya Liverpool juga keren banget. Ada Divock Origi, ada Minamino, ada Shaqiri, ada banyak lah pokoknya. Emang benchnya juga kuat. Makanya kenapa bisa 4 tuh karena yang 2 emang yang utama tuh kan Premier League sama Champions League. Nah, yang FA sama Carabao ini kan di backup sama yang bench kedua. Bench keduanya ini keren-keren, apalagi Takumi Minamino waktu itu itu pialanya Takumi sebetulnya, karena dia ngegolin terus tuh, gacor banget kan, mainnya bagus banget dia di piala itu. Cuma sayangnya gue nggak tahu ya, Jurgen Klopp ini tipe kalau orang yang sangat menghargai pemain sih kalau gue lihat ya. Jadi kayak kalau lu mau pindah ya udah silahkan gitu, tanpa dia, nggak tahu ya, ini pemikiran buruk gue aja, tanpa memikirkan Liverpool akan kayak gimana gitu. Soalnya ketika ditinggal Takumi, Shaqiri, Divock Origi, ya udah Liverpool auto coret lah FA sama Carabao itu. Siapa coba yang mau gantiin mereka kan? Nggak ada. Pemain mudanya Liverpool juga ya belum lah gitu. Akhirnya ya sudah, kayak tahun kemarin juga gitu. Nah, kalau yang 2021-22 ini kan keren banget kan. Waktu itu pertama kali tuh Carabao apa FA ya, lupa gue. Pokoknya itulah lawannya Chelsea. Ya, FA juga lawannya Chelsea lagi. Terus di Liga Inggris ya itu peringkat kedua. Karena Liverpoolnya emang kurang konsisten waktu itu. Kebanyakan seri. Liverpool tuh jarang kalah, cuma kebanyakan seri. Kalau lu lihat ini deh, perhatiin deh. Dari dulu juga gitu. Tapi tuh kalahnya sedikit, ini serinya kebanyakan gitu. Jadi kayak poinnya sayang aja kebuang-buang gitu. Terus Liga Champions itu lu harus hormati kerja keras pemain Liverpool sih. Lu lihat sendirilah, Real Madrid juga kan sebetulnya digempur habis-habisan sama Liverpool. Cuma gue nggak tahu tuh si Courtois waktu itu lagi kerasukan apa gitu. Dimana dia tahun-tahun sebelumnya waktu sama Chelsea itu kan Liverpool babat habis gitu. Terus tiba-tiba kemarin waktu di final sama Madrid bisa sejago itu. Gila. Lu lihat statistiknya. Kalau ada orang yang bilang usaha tidak mengkhianati hasil nih. Hasil mengkhianati usaha. Itu terus sekarang juga ada. Sekarang kan keren nih. Nah, ini gue beli untuk apresiasi lah gitu. Untuk nggak setiap tahun gue beli sih. Jadi kayak gue tuh beli yang momen dimana nyakitin gitu. Kayak Liverpool hampir juara terus malah nggak juara. Nah, barulah gue beli gitu. Karena ya itu, gue tuh pengennya tuh jadi supporter yang yang benar-benar supporter lah gitu. Kalau kalian sih ya nggak apa-apa ya, namanya orang masing-masing punya pemikiran masing-masing gitu. Cuma kalau gue ya kayak gitu. Ya gue pengennya ketika Liverpoolnya lagi terpuruk, gue support nih. Ketika Liverpool lagi jaya-jayanya ya gue tetap support gitu. Jadi nggak makanya untuk punya ini sih, punya quotes lah. Waktu itu terinspirasi dari Sujiwo Tejo juga gitu. Jadi quotesnya tuh gini, gimana nih, lupa gue. Pokoknya cinta gue pada Liverpool tidak akan bertambah seandainya Liverpool juara terus. Cinta gue ke Liverpool juga tidak akan berkurang seandainya Liverpool kalah terus. Jadi cinta gue sama Liverpool tuh akan selalu sama. Jadi dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tuh cinta gue sama Liverpool tuh akan tetap sama gitu. Selamanya kayak gitu. Itulah. Jadi masa-masa sukses atau masa-masa kelam bersama Liverpool tuh gue udah ngalamin banget gitu. Dan gue tetap setia dengan Liverpool karena gue bilang cosmic connection gitu. Ngawur aja, bahasa ngawur. Soalnya gue nggak ngerti lah. Jadi kayak
misalkan lu beli puzzle terus tahu harus diletakin di situ gitu kan, ya kayak gitu. Jadi kayak nggak ada alasan aja gitu kenapa. Liverpool bagus juga waktu gue masih kecil bagus. Ketika gue remaja menuju dewasa boro-boro bagus gitu kan, juara aja jarang gitu. Waktu itu malah juara curling ya, waktu Steven Gerrard, Andy Carroll tuh yang gitu-gitu, Suarez juga ada tuh. Itu gue malah berpikiran buruk. Yang nendang penalti gagal itu kan ponakannya Gerrard kan, dari Cardiff apa ya? Oh, kalau nggak salah. Itu Cardiff kan terakhir penendang penalti yang gagal tuh kan ponakannya Gerrard. Apa dia pengen ngasih piala buat omnya kali? Itu mah ini doang ya. Candaan gue doang gitu. Negatif thinking aja. Nah, itu jadi momen-momen bahagia sama Liverpool, terus momen-momen terpuruk. Kalau sekarang sih gue rasa fans Liverpool lagi ini ya, lagi cinta-cintanya nih sama Liverpool nih. Karena berapa tahun terakhir nih, 4 tahun terakhir berarti kan, Liverpool emang lagi keren. Dan tahun ini juga kita beli McAllister, terus Szoboszlai sih gue suka banget nih. Kayaknya dia posturnya bagus, terus kemarin waktu lawan Munchen juga berani lah dia untuk tackle hadang-hadang itu buat ngeganggu lah pemain lawan gitu. Itu terus ya baru 2 sih ya sampai sejauh ini ya, sampai video ini tayang masih 2 gitu. Sayangnya kita kehilangan sih. Nah itu Jurgen Klopp tuh gitu kayak gimana ya, dia tuh ya kalau pemainnya emang udah nggak mau di sini ya udah gitu. Jurgen Klopp kayaknya tipenya yang kayak gitu deh. Makanya kalau Henderson sih mungkin kita bisa pahami ya, dengan gaji yang 3,5 kali lipat gitu di Etihad, terus pelatihnya juga Steven Gerrard. Jadi ya dia pasti ngambil ke sana sih. Ya daripada di Liverpool gajinya kecil gitu kan. Terus Fabinho juga pergi. Ya banyak lah yang udah pergi kan. Makanya sayang sih sebetulnya kalau gua nggak tahu ya. Tapi kayaknya duit juga ngaruh sih. Kayak pemain City itu kan sebetulnya sering rotasi ya, nggak selalu kayak full 90 menit dimainin terus gitu. Tapi mereka tetap mau bertahan gitu. Makanya kenapa bench-nya kuat banget gitu kan. Makanya mereka di piala apapun juga keren-keren aja gitu. Karena ya itu kayaknya pemain utama sama pemain cadangannya ya backupnya keren-keren gitu. Kayaknya faktor duit juga ngaruh kali ya. Andai Liverpool gitu. Di ini, soalnya pemilik yang sekarang lu tahu sendiri kan ya namanya bisnis ya. Pemiliknya kan orang Amerika gitu, jadi ya bisnis lah. Kalau yang sebelah kan udah kebanyakan duitnya, ngapain kita bisnis, mending buang duit. Itu terus ada di Liverpool juga kan, kita di Indonesia ada komunitas Big Reds. Dulu gue ikutan karena waktu masih zaman kuliah gitu ya, seneng gitu gabung sama komunitas, emang seru sih. Waktu itu nobar gitu, terus ada futsalnya juga. Sebenarnya sampai sekarang juga masih ada nobar sama futsal. Terus nggak pakai member non member lagi. Kalau zaman dulu pakai tuh, kayaknya ada harga beda untuk member sama non member. Kalau sekarang yang di Bandung tuh dia udah nggak mikirin yang gitu-gitu. Keren sih. Waktu itu karena keuntungannya apa untuk jadi komunitas? Biasanya ada acara-acara gitulah, acara gathering. Terus ya kalau gue sih waktu itu yang paling gue rasakan tuh waktu Liverpool ke Indonesia. Gue nonton tuh waktu itu nih, nonton dari pokoknya gue 2 hari nonton tuh di GBK. Jadi hari pertama tuh kan latihannya, trainingnya mereka tuh. Nah di situ gue dapat tanda tangan tuh di baju di jersey Liverpool. Waktu itu dapat tanda tangannya Ian Rush sama ini Fowler waktu itu. Ya karena kan lu tahu sendiri ya GBK ada jerujinya. Jadi gue nyodorin gitu pas mereka lagi lewat gitu, tanda tangan dapet. Sayangnya jersey palsu, mau gue jual nggak bisa, palsu ya. Kalau yang asli ini nih mungkin bisa gue eBay gue jual gitu. Waktu itu tahun berapa ya waktu itu ya, 2013 kalau nggak salah. 2013 datang ke Indonesia kan, karena waktu itu sponsornya ini Garuda Indonesia. Jadi dia datang ke Indonesia kan. Waktu itu gue inget harga tiketnya tuh 400.000 untuk 2 hari itu 400.000. Karena ya kita member Big Reds kan. Jadi dapat privilege lah untuk nonton
sesi latihannya Liverpool itu. Di situ 2 hari gue ke Jakarta. Hari pertama nonton trainingnya, hari keduanya lah kita nonton Liverpoolnya. Di situ gue baru ngeliat sih, yang paling gue bikin terkesima tuh waktu itu Coutinho ya yang ngegolin. Yang bikin gue terkesima tuh ternyata yang selama ini gue lihat di TV gitu ya, dengan aslinya di GBK pada saat itu tuh emang umpan-umpannya tuh ngeri sih. Apalagi waktu itu gue lihat, karena gue posisinya mungkin lagi deket di itu ya, di tribun itu, Downing tuh ngumpan dari sisi kiri ke kanan. Itu cantik banget, terus indah banget gitu, kayak ngeliatin tuh kayak ini asli loh, bukan kayak main PS terus kayak bagus kayak gitu, enggak, asli bener. Makanya gue pikir, wow, ternyata di luar negeri tuh untuk menjadi pemain bola tuh kayaknya nggak cuma asal nendang terus pelajarin teknik yang gimana-gimana, kayaknya mereka belajar ini nih, kayak belajar fisika gitu ya, nendang bola ini terus yang ya, pemikirannya banyak lah yang dipikirin, kayaknya sedetail itu gitu. Makanya umpannya pun berkelas itu. Ini bukan cuma pakai perasaan kayaknya, tapi ini dipakai banget gitu kan. Setahun itu gue nonton Liverpool 2013 sampai saat ini belum kembali lagi. Paling deket ke Singapura, tapi wah, nggak ada waktu. Waktu adalah uang. Itu komunitas fansnya Liverpool, terus antusiasme sampai hari ini ya gue berharap lah Liverpool lebih baik gitu kan. Apalagi Jurgen Klopp juga sampai 2026 kan, katanya dia mau istirahat kan, capek katanya. Ini perpanjang juga. Biasanya Jurgen Klopp cuma 7 tahun kan, harusnya Liverpool juga cuma 7 tahun. 7 tahun berakhir tahun 2024. Jadi perpanjang 2 tahun, cuma 2 tahun. Dibujuk sama istrinya. Jadi dia masih mau di Liverpool gitu. Terus apalagi ya harapannya semoga mungkin pemilik baru kali ya, supaya lebih royal gitu ngasih duit ke Liverpool tuh. Kayak udah terlalu banyak gosip-gosip yang gak jelas. Kayak sekarang juga Kylian Mbappe katanya mau dipinjem lah. Aneh banget ya. Masa PSG mau ngasih minjem Kylian Mbappe? Emang PSG nganggur tahun depan? Ya, nggak main apa? Sampai pemain utamanya gitu, bintangnya Kylian Mbappe, masa mau dikasih pinjam ke Liverpool? Aneh banget. Itu terus ya semoga nggak cuma ini doang sih, nggak cuma biaya transfer tapi gaji pemainnya juga kali ya. Soalnya kayak timpang banget sih Liverpool sama Big Four yang lain tuh, kayaknya Liverpool paling kecil deh untuk soal gaji pemainnya gitu. Ya sayang aja gitu. Liverpool pemainnya bintang, terus kerja kerasnya juga harusnya patut dihargai gitu. Cuma ya kebijakan manajemennya Liverpool kayak gimana ya entahlah. Biar kita fans, kita dukung aja apa yang kita bisa dukung, kayak misalkan beli jersey asli atau enggak apa ya, beli merchandise atau nonton tapi enggak dari bajakan gitu, nonton dari video kan sekarang udah ini ya, udah 2 tahun terakhir ini video. Kalau tahun sebelumnya kan Mola, gue selalu langganan selama setahun, karena ya inilah hiburan gue satu-satunya, apalagi sih kalau cowok gitu ya, kalau nggak olahraga ya musik gitu. Cuma kan musik kan kayaknya nggak perlu bayar mingguan gitu, kayak Spotify juga cukup, Apple Music, YouTube ada. Tapi kalau Liverpool kan dia cuma ada di situ doang gitu, cuma ada di Mola. Gue waktu itu langganan, terus video, walaupun sekarang naik juga ya sudahlah, mau gimana lagi. Satu-satunya cara untuk nonton Liverpool setiap minggu ya harus langganan video. Ya udah, gue langganan, nggak apa-apa deh, gue besok makan tahu sama tempe. Yang penting setiap minggu gue bisa nonton Liverpool gitu, tim kesayangan gue, kebanggaan gue. Ya mungkin kalau orang-orang di sana yang nggak ngerti bola pasti bilang, ngapain lu dukung gitu, ngasih makan juga enggak, entar lu mati juga mereka nggak ada kontribusinya. Ya nggak apa-apa juga gitu, namanya orang ngedukung gitu ya, support, hobi, kesukaan, tim favorit, ya kenapa enggak gitu kan. Makanya kalau ada orang yang suka basket atau tergila-gila sama apapun gitu, kayak wibu, kayak apa, kayak ya terserah aja gitu. Ya silakan, itu hobinya kalian, ya silakan nikmati aja gitu. Sama kayak gue juga menikmati Liverpool.
ngapain sih beli jersey asli gitu kan, mahal gitu. Terus ngapain langganan video mahal, terus di sana kan ada channel-channel link-link bajakan gitu. Ya menurut gue ini aja, kayak gue pengen berkontribusi aja gitu, pengen sedikit banget gitu, walaupun sedikit banget, tapi gue pengen appreciate aja gitu. Karena apa ya, ya adalah bagian kecil dari diri gue, kayak pengen ngebantu gitu, pengen nonton di sana, tapi wah mahal kayaknya. Nunggu giveaway aja kali ya, ada nggak di giveaway tapi ke Liverpool gitu. Kalau dulu Garuda ada kali ya, kalau Standard Chartered ada nggak sih, tapi harus nabung kayaknya. Nabung juga ya, nabung gue mah nggak banyak gitu. Terus ya itu doang sih paling yang mau gue share. Sama satu lagi paling, berhubung kemarin istri gue hamil, terus kita punya anak. Anak gue cewek, gue pengen banget tuh ngasih nama yang ada unsur Liverpoolnya. Kalau cowok gue malah nggak kepikiran. Kalau cewek untungnya ya kan, tadinya mau ngambil dari Liverpool tapi kan susah ya ngambil dari Liverpool, apa gitu Liverpool, dari kata Liverpool maksudnya apa gitu jadi nama cewek, kayaknya nggak ada yang cocok. Akhirnya ya udah kita ambil Anfield. Di situ gue bolak-balik ininya, jadilah Delvina. Jadi anak gue namanya Felicia Delvina Carvalho gitu. Felicia tuh nama baptis karena gue Katolik. Delvina itu dari Anfield. Itu saking gue cintanya sama Liverpool, jadi pengen masukin unsur Liverpool ke anak gue gitu. Jadi anak gue adalah rumah. Jadi Liverpool, gue nggak bisa ke Liverpool, Liverpoolnya yang gue kesini, gue bawa sini gitu. Mungkin kalian ada yang kayak gue juga nggak sih, saking cintanya sama Liverpool terus anak lu kasih nama yang ada Liverpoolnya gitu. Mungkin kalau cowok kasih nama apa, Steven Gerrard mungkin. Legenda Liverpool itu. Terus ya apalagi ya, mungkin didandanin nih kayak gini, pakai baju Liverpool kayak gini. Ya seru-seruan aja lah, terserah dia juga mau udah gede mau dukung Liverpool apa kagak. Yang penting ya selama masih kecil kayak gini, masih ini ya gue pengen ini sih, kayak merah ini kan lucu ya, lagi lucu-lucunya gitu, sampai stroller, sampai car seat LFC semua. Nggak apa-apa lah, walaupun lebih mahal, tapi demi kecintaan gue sama Liverpool jadi gue beli ini gitu. Oke. Panjang banget ya gue cerita ya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin kalian juga share dong di kolom komentar. Gue juga pengen ngobrol nih sama fans Liverpool. Ya kita kan udah ini ya, apalagi gue sekarang udah bapak-bapak jadi susah ngumpul gitu. Mungkin kalau ngumpulnya online mah ayo deh gitu, nge-zoom kayak apa, chat di WA kayak apa, di Instagram temenan gitu. Ya yuk temenan. Gitu. Jadi biar kita inilah, biar kalau ada acara, kalau nobar sih gue selalu nonton nobar, apalagi final gitu yang kemarin gitu ya. Waktu di Bandung tuh kan nobar terus tuh waktu zaman juara. Juara. Oh enggak, waktu Liverpool lawan Real Madrid tuh yang zaman Karius blunder gue nggak nonton karena di Cikutra, di Gor Citra itu kan sempit banget ya. Jadi gue udah mikir aja, apalagi digabung sama Madrid, gak akan cocok. Ya udah gue nonton di rumah. Untung gue nonton di rumah, kan kalah ya. Jadi gue nggak nangis lah di jalan. Terus waktu Liverpool juara lawan Tottenham gue nonton tuh di Siliwangi sama teman-teman gue nonton. Terus kemarin juga terakhir nih waktu zaman ini nonton di Siliwangi yang kalah sama Real Madrid 1-0 itu gue nonton sama Soib gue nonton. Terus kalau misalkan pertandingan biasa tuh yang di Cafe Persib gue udah nggak nonton karena udah ada anak soalnya. Jadi nontonnya di rumah aja cukup gitu. Nontonnya bareng anak. Gue doktrin. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu nih. Udah terlalu lama, kalian juga bosan mungkin. Silahkan diambil dulu kopinya, tehnya. Maaf nih, jadi panjang lebar. Mungkin di video selanjutnya kita bahas apa ya? Bahas itulah, stroller kali ya, sama LFC barangkali. Nanti jadi terinspirasi nih bapak-bapak yang udah punya anak, biar bisa beliin aksesoris Liverpool.
Ini kebetulan ada di Indonesia aja sih, second gue belinya juga. Karena kalau beli yang baru kan masih mahal banget ya, apalagi yang kudu ngimpor dari luar negeri. Waduh, harganya sudah sangat mahal. Jadi gue belinya yang biasa-biasa aja. Yang penting LFC gitu. Oke, thank you so much nih yang udah nonton. Jangan lupa lah like, terus komen nih biar rame nih. Terus subscribe juga ya, biar makin semangat nih gue bikin videonya. Gue sih pengen sih kalau misalkan tiap minggu mungkin live komentator gitulah. Jadi setiap Liverpool main kayak gue komentarin, gue live gitu 90 menit tuh inilah jadi komentator gitu. Kalau gue share langsung ke videonya kan itu melanggar ya, nanti gue kena hukuman lagi. Jadi ya gue ceritain aja tadi Szoboszlai ngumpan ke sini, terus McAllister diambil Nunes gol, gitu-gitulah. Mudah-mudahan sih rencananya seperti itu. Mungkin kalau gue lihat nih kalau video ini rame ya pasti gue bikin gitu setiap minggunya. Nggak setiap minggu lah, pokoknya setiap pertandingan Liverpool. Subuh-subuh juga kalau Liverpool lagi main FA gue bikin gitu. Sekali lagi thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya gue makin semangat. See you next time. Gue Barto. God bless you.